Nah, kita akan lanjutkan kembali membahas soal ujian Mandiri Undip tahun 2018 ya, Dek ya. Kali ini soal konsep. Oke, langsung kita bahas. Sebuah mobil melaju di jalan yang lurus dengan kecepatan tetap sebesar 52 kilometer per jam. Saat mobil tersebut melewati sebuah tikungan yang berbentuk seperempat lingkaran, radiusnya 15 meter, maka besar percepatan tangensial agar mobil mempertahankan kelajuannya adalah berapa meter per sekon kuadrat. Coba perhatikan baik-baik ya. Di sini kata kuncinya adalah mobil mempertahankan kelajuannya. Artinya kelajuannya mobil itu konstan ya, tidak berubah. Berarti karena di sini mobil bergerak melingkar ya, ketika dia melewati tikungan yang berbentuk lingkaran ya berarti mobil tersebut bergerak melingkar. Nah, karena kelajuannya konstan tetap berarti mobil bergerak melingkar beraturan. Nah, ini penting ya, Dek ya. Karena yang namanya gerak melingkar itu bisa gerak melingkar beraturan, bisa juga gerak melingkar berubah beraturan. Oke, karena gerak melingkar beraturan itu salah satu cirinya adalah percepatannya sama dengan nol ya. Jadi percepatan sudutnya sama dengan nol, maka nanti percepatan linearnya itu juga sama dengan nol. Nah, ini otomatis ya, kalau alfa sama dengan nol, maka A juga sama dengan nol. Mengapa coba? Karena ingat, yang namanya percepatan linear, A, ya itu sama dengan R kali alfa. Ya, jadi R itu adalah jari-jari atau radius. Ya, sehingga nanti kalau alfanya sama dengan nol, nol kali bilangan berapapun, hasilnya sama dengan nol. Jadi A atau percepatan linear pada benda yang bergerak melingkar beraturan pasti sama dengan nol. Ya, berarti langsung saja di sini yang namanya percepatan linear itu kata lainnya adalah percepatan tangensial. Ya, berarti karena percepatan linearnya sama dengan nol, maka percepatan tangensialnya juga sama dengan nol. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sebenarnya sudah selesai ya soal ini. Tetapi karena sekarang kita sedang belajar, oke lah, kita akan mencoba untuk mengingat materi berkaitan dengan gerak melingkar ya, Dek ya. Karena siapa tahu nanti muncul lagi soal konsep semacam ini. Percayalah kalau kalian menguasai konsepnya dengan baik, soal apapun itu bisa kalian kerjakan dengan relatif mudah. Ya, kita akan coba untuk mengingat-ingat materinya sebentar saja. Jadi, kalau pada gerak melingkar beraturan, sekali lagi alfanya sama dengan nol, otomatis A sama dengan nol. Nah, ini beda ketika kita berbicara tentang gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jelas kalau gerak melingkar berubah beraturan, alfanya tidak sama dengan nol, otomatis nanti percepatannya juga tidak sama dengan nol. Ya, atau kalau kita gambarkan ya, Dek ya, misalkan ini ada sebuah mobil ya, sedang bergerak melingkar. Nah, ini misalkan pusatnya ya. Mobilnya ada di sini. Nah, dia bergerak melingkar. Nah, seperti ini ya. Gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Oke. Oh, ini pusatnya saya geser aja ya biar simetris. Ini biar bagus dikit maksudnya ya. Oke. Nah, kalau ada benda atau ada mobil bergerak melingkar beraturan, maka nanti percepatan sudutnya itu sama dengan nol. Nah, percepatan linear itu adalah percepatan yang menyinggung lingkaran. Jadi kalau ini lingkarannya ya, maka nanti percepatan linearnya itu yang ini, Dek. Nah, ini percepatan linear ya atau A tangensial. Kalau gerak melingkar beraturan, nanti A tangensialnya sama dengan nol. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mobil atau apakah benda percepatan totalnya sama dengan nol? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi yang nol itu hanyalah percepatan tangensialnya saja. Sementara percepatan sentripetalnya tidak boleh sama dengan nol. Nah, percepatan sentripetal itu arahnya adalah selalu menuju ke pusat. Jadi ya. Jadi istilahnya asentripetal inilah yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar. Masih ingat rumus untuk menghitung asentripetal? Saya tuliskan di mana ya? Saya tuliskan sini ya. Jadi asentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R ya. Jadi kecepatan atau kelajuan dari benda dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya. Nah, itu nanti ketemunya adalah asentripetal ya. Jadi dengan adanya asentripetal inilah benda itu bisa bergerak melingkar.
ya. Jadi kalau benda bergerak melingkar pasti A sentripetalnya tidak sama dengan 0. Nah, ini penting ya. Jadi di sini A sentripetal pasti tidak sama dengan 0. Demikian juga ketika benda bergerak melingkar berubah beraturan, A sentripetalnya juga tidak sama dengan 0. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, percepatan apakah yang tidak mungkin sama dengan 0 ketika benda bergerak melingkar? Andai kata ada soal semacam itu ya. Maka jawabannya adalah A sentripetal. Ya, sebab ketika A sentripetal itu sama dengan 0, maka dapat dipastikan benda tidak mungkin bergerak melingkar. Nah, ini penting ya. Ini saya beri tanda ya, Dek ya. Ini harus diingat-ingat, harus dipahami dengan baik ya. Kemudian kalau kita kembali ke gerak melingkar beraturan. Ketika A-nya sama dengan 0, A sentripetalnya tidak sama dengan 0 jika ditanyakan percepatan total yang dialami oleh benda. Nah, logikanya karena A tangensialnya sama dengan 0, ya sudah, berarti A total atau percepatan totalnya itu hanya sama dengan A sentripetal. Ya, ini juga harus diingat-ingat. Nah, ini beda ketika kita berbicara tentang gerak melingkar berubah beraturan. Ya, kalau bendanya bergerak melingkar berubah beraturan, saya gambar lagi di sini ya, biar beda. Jadi ini adalah gerak melingkar beraturan. Nah, yang ini adalah gerak melingkar berubah beraturan ya. Misalkan ini ada mobil, saya hapus dulu ya. Kemudian mobilnya itu bergerak melingkar berubah beraturan. Nah, kurang lebih semacam ini ya. Oke. Nah, ini kok agak sedikit melenceng ini ya. Ini saya hapus saja. Nah, ini mobilnya ada di sini ya, Dek ya. Oke. Pusatnya ada di sini. Ya, ingat kalau ada benda bergerak melingkar pasti ada percepatan sentripetal. Ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian kalau pada gerak melingkar berubah beraturan, sesuai dengan namanya ya, berubah beraturan. Nah, maka nanti kelajuannya juga berubah ya. Sehingga ada percepatan tangensial. Nah, ini percepatan tangensialnya nanti tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti kita ketahui, A tangensial itu bisa bernilai plus, bisa bernilai minus. Ya, ini sama persis ketika kita berbicara tentang gerak lurus ya, bisa dipercepat, bisa diperlambat ya. Berarti nanti ada A sentripetal arahnya selalu menuju ke pusat ya, kemudian A tangensial itu arahnya selalu menyinggung lingkaran. Jadi kalau misalkan nanti mobilnya itu sudah sampai di sini ya, Dek ya. Nah, A sentripetalnya tetap arahnya menuju ke pusat. Nah, ini A sentripetal ya. Kemudian A tangensialnya itu selalu menyinggung lingkaran. Ini A tangensial, tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nanti kalau ditanya berapakah percepatan total dari benda. Nah, kita tahu yang namanya percepatan itu adalah besaran vektor ya, Dek ya. Kalau besaran vektor berarti nanti kita menggunakan Pitagoras kalau sudutnya 90 derajat. Nah, ini kan sudutnya 90 derajat ya, A sentripetal dengan A tangensial ya. Maka nanti kalau ditanyakan A total, nah maka rumusnya adalah akar ya, Pitagoras ini. A sentripetal dikuadratkan ditambah A tangensial dikuadratkan. Jelas ya? Jadi bedanya kalau pada gerak melingkar beraturan, percepatan totalnya itu sama dengan percepatan sentripetal saja. Tapi kalau pada gerak melingkar berubah beraturan, percepatan total yang dialami oleh benda adalah akar A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat ya. Jadi A tangensial itu kata lainnya adalah percepatan linier ya. Percepatan linier itu berarti identik dengan percepatan pada gerak lurus. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Jadi ini poin pentingnya. Oke, berarti dapat kita simpulkan di sini karena benda atau mobil ya melaju dengan kecepatan yang konstan. Nah, maka mobil tersebut bergerak melingkar beraturan. Kalau gerak melingkar beraturan, maka alfanya sama dengan 0. Kalau alfanya sama dengan 0, ya, percepatan liniernya pasti sama dengan 0. Terus saya tulis ini ya. Ini logikanya seperti ini ya. Jadi karena benda itu bergerak melingkar beraturan ya, GMB. Nah, maka
percepatan liniernya sama dengan 0 atau kita mulai dari percepatan sudut ya. Percepatan sudutnya itu sama dengan 0, akibatnya percepatan tangensialnya juga sama dengan 0 ya. Jika jawabannya adalah yang A.